Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk memulai kembali kajian terhadap tafsir surat Al-Maidah setelah libur kurang lebih 2 pekan sebelum hari raya dan sepekan setelah hari raya. Pertama, saya secara pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan panjenengan semua, mulai ibadah siam kita, qiyamul Ramadan kita, bahkan interaksi kita dengan Al-Quran, infak dan sedekah yang jenengan keluarkan, semuanya menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan magfirahnya dengan kita melaksanakan ibadah siam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh malam yang terbaik, yaitu malam 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita memasuki ayat yang ke-54 dari surat Al-Maidah. Sekarang kita coba cermati tafsir dari ayat ini, ayat yang ke-54. Qala muallif rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu may yarji'u minkum an dinihi ilal kufri fasawfa ya'tillahu biqaumin badalan minhum yuhibbuhum wa yuhibbunah listiqamatihim ruhama bil mu'minin asyiddai 'alal kafirin yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim litakuna kalimatullahi hiyal ulya wala yakhshawna ta'nifa man yu'annifuhum litaqdimihim ridallah ala ridal makhluqin dzalika min ata'illahi alladzi yu'tihi man yasha'u min ibadihi wallahu wasi'ul fadli wal ihsan alimun bima yastahiqu fadlah fayamnahahu iyyah wa man la yastahiqu fayuhrimah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dimulai atau Allah memulai dengan nidaul imani, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. An-nida al-imani, seruan keimanan. May yarji'u minkum an dinihi ilal kufri, dari kata irtadda yartaddu. Jadi kata Allah, siapa yang murtad
Nggih. Siapa yang riddah. Riddah itu murtad. Riddah anil iman ilal kufri. Jadi murtad dari keimanan menuju ke kufuran. Atau ini riddah secara umum. Atau riddah dari anil akhlak al-islami kepada akhlak yang jahili. Nggih. Bapak Ibu sekalian, riddah ini bahaya. Mayyartadda minkum an dini. Jadi keluar, meninggalkan iman. Berarti ini secara ideologi. Keyakinannya sudah. Jadi ada seperti yang beberapa di media massa itu tercapaikan di media sosial, setelah umroh justru kemudian mantap untuk pindah agama. Ada yang satu setelah tahajud justru pindah ke agama, pindah dari agama Allah. Itu problem. Jadi Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum. Jadi siapa yang diantara kalian riddah an dinihi, dari agamanya, berarti pindah kepada kufur. Atau mungkin riddah dari konsep al-islami menuju kepada konsep Raksumali umpamanya. Kenapa Raksumali itu? Kapitalis. Yeah. Jadi meninggalkan konsep Islam lebih nyaman dengan konsep kapitalis. Tapi ayat ini lebih kepada di sini. Kalau sudah ideologinya keluar dari ideologi, ini sudah bermasalah. Apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Jadi kalau mereka riddah, itu tidak pusing bagi Allah. Allah akan menghadirkan al-jail ar-rabbani. Allah menghadirkan generasi rabbani. Yeah. Jadi misal saya tak keluar dari Islam, waliyadzubillah, tidak ada masalah bagi Allah. Allah akan menghadirkan generasi. Fasawfa ya'tillah, Allah akan menghadirkan biqaumin, kaum baru, generasi baru. Yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka. Jadi generasi Rabbani ini generasi yang dicintai oleh Allah. Yuhibbuhum. Jadi yuhibbuhumullah, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah. Begitu. Bagaimana karakternya? Azillatin alal mu'minin. Ya, kalau bahasanya ruhama bainahum, memberikan kasih sayang antar sesama muslim, sekeyakinan, seakidah, kasih sayang. Tapi aizzatin alal kafirin, punya izzah alal kafirin. Kalau dalam bahasa surat Al-Fath itu apa? Ruhama'u bainahum asyidda nggih alal kufar. Bersikap tegas begitu nggih terhadap orang yang tidak beriman, kufar. Ini kan kadang terbalik. Ada orang yang lebih nyaman bersama orang-orang kafir, tapi tidak nyaman dengan seagama karena berbeda ormas, berbeda guru, berbeda ustadz. Ini berarti ada problem di sini, Pak. Gitu, ada problem.
Karena generasi yang Allah hadirkan itu adalah generasi yang yuhibbuhumullah. Allah mencintai mereka. Karena Allah memberikan cintanya kepada mereka, mereka pun memberikan cintanya kepada Allah. Salah satu di antara karakternya adalah ruhama'u bainahum. Kadang berbeda guru tidak mau mengucapkan salam, tidak mau nyopong, gitu nggih. Tapi giliran kepada yang berbeda agama bisa duduk nyaman, gitu. Bahkan mesra. Ini ada problem, Pak. Jadi kata Allah dalam tafsirnya, mayyarji'u minkum an dinihi ilal kufri, siapa yang meninggalkan agamanya menuju kepada kekufuran, fasawfa ya'tillah, Allah akan menghadirkan fasawfa ya'tillahu biqaumin, generasi yang sebagai pengganti dari mereka, badalam minhum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dengan sebab apa? Listiqamatihim, karena istiqamah mereka ke dalam agama Allah. Listiqamatihim. Yeah. Saya ambil contoh, ini untuk memastikan bahwa Allah selalu menghadirkan generasi terbaik. Rasulullah dulu setelah peristiwa perang Khandaq, Khandaq itu tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah bersabda, latuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan ditaklukkan. Ini tahun ke-5 Hijriah. Dalam riwayat Muslim Rasulullah ditanya, mana yang lebih dulu ditaklukkan, Konstantin Romawi atau Furs? Begitu. Ternyata Konstantinopel. Konstantinopel itu yang sekarang Istanbul, itu masuk wilayah Romawi Timur. Romawi Timur. Kapan sabda Rasulullah terwujud? 800 tahun setelah sabda Rasulullah SAW. Jadi berapa lama? Lama, Pak. Yang kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ada riwayat yang menyampaikan, latuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal qa'id dzalikal qa'id wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Jadi sebaik-baik ni'mal qa'id, sebaik-baik panglima, dzalikal qa'id, wa ni'mal jaish, sebaik-baik tentara, dzalikal jaish. Begitu. Dan siapa mereka? Muhammad Al-Fatih. Gitu. Berapa lama, Pak? 800 tahun. 795 tahun sabda Rasulullah baru terwujud. Berarti generasinya memang generasi yang terbaik. Kenapa generasi terbaik? Karena panglimanya itu sejak usia menjelang balik, setelah mendapatkan pelajaran langsung dari Syekh Ahmad Al-Qarrani, itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi panglimanya itu mulai menjelang usia balik sampai usia 24 diangkat sebagai panglima perang, itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan selalu di shaf yang pertama, dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Itu panglimanya begitu. Jadi kalau kemudian kalau Konstantinopel sudah, kan tinggal satu yang belum, yang sekarang berkantor di
Italia, gitu, Rum, begitu. Kapan? Ya monggo, generasinya disiapkan. Kalau kita, ayah ibu, bapak ibu sekalian, masih sering bolong salat berjamaahnya, berarti generasi kita belum menjadi generasi yang dijanjikan. Tapi bisa jadi cucu kita atau anak kita atau cucu kita, kalau kita persiapkan sejak dini untuk menjadi generasi yang cinta masjid. Gitu, karena itu Rasulullah SAW kan menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu, 7 kelompok orang yang senantiasa mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang masa pertumbuhannya beribadah kepada Allah. Berarti kan kita sudah harus mempersiapkan ini, anak cucu kita, untuk menjadi bagian yang diharapkan ini. Saufa ya'tillah, Allah akan menghadirkan generasi yang yuhibbuhumullah, Allah cinta kepada mereka, dan yuhibbuna, dan mereka cinta kepada Allah. Bukti cintanya dimulai dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semangatnya di situ. Kalau kita masih bolong-bolong gitu, anak-anak kita masih, berarti belum bisa berharap dengan anak kita, cucu kita. Ngerti? Karena itu yang harus ada dalam benak kita adalah bagaimana anak-anak kita itu menjadi bagian yang diharapkan oleh Allah ini. Mempersiapkan mereka menjadi generasi yang yuhibbuhumullah, yang Allah cintai. Tapi karakternya tadi, Allah mencintai mereka karena listiqamatihim, karena istiqomahnya terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Ruhama'u bil mu'minin, saling menyayangi antar sesama kaum muslimin. Beda ormas biasa, Pak, gitu. Beda partai politik biasa, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi sebab kemudian tidak menghadirkan kasih sayang. A'izzatin alal kafirin atau asyidda'i alal kuffar. Mereka-mereka ini yujahiduna fi sabilillah, generasi Rabbani ini senantiasa berjihad di jalan Allah, fi sabilillah, fi sabilillah. Ketika berjihad bi amwalihim, harta dan anfusihim, jiwa, sudah siap. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak pernah takut dengan cacian. Dulu tahun berapa, 90-an itu ada celana agak di atas mata kaki, itu sudah ada yang ngomong hati-hati aliran cingkrang, sesat. Jadi dilihat sesat dan tidaknya gara-gara celana. Begitu. Itu dulu begitu. Oh, sekarang ngoten. Ya, cuman enggak seberapa lah, Dulu ketika ada jilbaban, hati-hati. Tahun 90, tahun 80-an Pak. Tahun 80-an itu kan upaya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, anak-anak SMA dulu waktu itu Itu sampai mereka dikeluarkan dari sekolah gara-gara enggak mau lepas jilbab. Gitu kan. Itu dulu. Enggak dapat ijazah. Atau kalau toh diberikan ijazah, pihak sekolah tidak tanggung jawab kalau nanti tidak diterima kerja. Macam-macam sudah. Intimidasi. Tapi kemudian perjuangan mereka menghadirkan kemudahan. Berikutnya sudah banyak yang berjilbab. Gitu. Sekarang malu orang enggak jilbaban gitu. Tapi justru
ketika jilbaban ndak malu kalau sedang berbuat maksiat. Lho nggih, jilbaban dengan laki-laki yang bukan mahramnya gitu, di atas jembatan gitu, di pinggir jalan yang jauh dari keramaian. Wah, itu problem juga. Malah ada yang di keramaian lagi. Dalam? Malah ada yang di keramaian lagi. Loh lah ya itu. Makanya ya, jadi itu perubahan yang harus menjadi perhatian kita. Al jihadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dan tidak pernah malu. Saya ingat ketika tahun awal 90-an itu, ketika ada yang pakai cadar, awas ninja. Gitu? Ingat dulu nggih? Nggih. Dikit-dikit kalau kemudian wah ini teroris gitu kan. Macam-macam. Ya, makanya memang yang Allah hadirkan generasi itu yang generasi yang Allah cintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Allah mencintai mereka karena istiqomah mereka di jalan Allah dan karena bukti istiqomahnya selalu ruhama'u bainahum. Kemudian asyidda bersikap tegas terhadap mereka-mereka yang tidak beriman, yujahiduna fi sabilillah. Nah, ini kata Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini merupakan anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah generasi, yang Allah sukai, Allah kehendaki. Yeah. Kemudian penjelasannya, jadi wala yakhshawna ta'nifa may yu'annifuhum litaqdimihim ridallah ala ridal makhluqin. Jadi generasi yang ini yakhafuna laumata laim wala yakhafuna, ini adalah maknanya mereka tidak pernah takut dengan cacian orang-orang yang mencaci mereka, dikarenakan mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Karena kalau kita mencari keridhaan manusia, bahasanya apa namanya, ridhon nas la yudrok. Keridhaan manusia itu kita tidak bisa ukur, gitu. Tidak bisa kita peroleh, kita bisa hadirkan kalau mencari ridho manusia. Tapi kalau mencari ridho Allah, Allah akan menghadirkan keridhaan pada manusia. Tapi kalau yang pertama kali setiap kita lakukan adalah mencari ridho manusia, maka tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya, Pak. Tapi kalau yang dicari ridho Allah, di saat orang-orang membenci, Allah pun akan menghadirkan ridhonya nanti pada suatu saat. Pasti Allah akan hadirkan. Dalam? Ya, betul. Tapi tetap memperhatikan ruhama'u bainahum. Ya, dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Keridhaan Allah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dikatakan wallahu wasi'ul fadli wal ihsani alaihim. Allah itu luas karunianya, fadl dan ihsannya. Allah luas karunia dan ihsannya kepada siapa yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Dan Allah tahu alimun, Allah tahu siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan anugerah dan ihsan Allah. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, Allah lanjutkan. Berarti innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ini berkenaan dengan loyalitas, wala. Nggih. Loyalitas kita, wala kita berikan kepada Allah. Kesetiaan, wala itu kesetiaan.
Ya. Kalau al-bara itu sikap kita mengambil menjauh. Ya. Kalau wala itu kesetiaan, loyalitas, ketaatan kita kepada Allah. Wa rasuluhu, dan kemudian loyalitas diberikan pada Rasul. Coba jenengan cermati bagaimana loyalitas para sahabat. Gitu. Di saat peristiwa perang itu di masa kekhalifahan Umar itu kan ada yang kelompok sahabat yang sedang istirahat. Jadi ada rombongan kafilah dagang datang tinggal di satu tempat, kemudian sahabat Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang akan berjaga? Kemudian salah satu di antaranya mengatakan, saya berdua. Ketika berjaga, yang satu disuruh gantian aja, saya dulu yang jaga, Anda tidur, nanti saya tidur, Anda jaga. Karena semua pedagang sudah lelah dan terlelap dalam tidurnya. Ternyata ketika sedang jaga, daripada online terus gitu ya, online buka Facebook dan lainnya gitu kan, lebih baik kemudian digunakan untuk sholat. Di saat sholat ternyata musuh memperhatikan, melepaskan anak panah, jedek, jatuh. Tapi dia terus menikmati kelezatan ibadah kepada Allah sampai 3 anak panahnya mengenai tubuhnya dan keluar darah, beliau terjatuh. Ketika terjatuh, teman yang ditugasi untuk tidur lebih dahulu akhirnya terbangun. Kenapa engkau tidak mengingatkan saya? Dia mengatakan, karena saya tidak ingin mengganggu kenikmatan Anda istirahat, dan saya tidak ingin terganggu dengan kenikmatan berdialog dengan Allah melalui salat. Begitu. Wah, ini loyalitas para sahabat sampai begitu gitu. Walaknya. Kemudian loyalitas kita berikan kepada siapa? Walladzina amanu, kesetiaan kita pun kita berikan kepada orang-orang yang beriman, mukmin. Tapi ini cirinya yuqimunas shalah. Jadi mukmin yang ada salat. Berarti kan ada yang mengikrarkan. Ini kan memberikan isyarat Pak ayat ini. Gitu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini memberikan isyarat, ada yang menyatakan iman tetapi tidak yuqimunas shalah. Nggih. Nggih. Ada juga menyatakan iman, melaksanakan salat tapi tidak yutunas zakat, tidak mengeluarkan zakat. Loyalitas kita berikan kepada orang mukmin yang ada shalah dan ada zakat, bayar zakat. Wahum rakiun, mereka berarti tetap beribadah. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu yang di surat Al-Fath itu kan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an, kata Allah. Engkau melihat mereka rukuk, sujadan, mereka sujud. Jadi seakan-akan hidup mereka adalah rukuk dan sujud, artinya ibadah terus. Dalam aktivitas kehidupannya selalu dinilai dengan nilai ibadah. Kalau nilai ibadah, Masya Allah, jenengan berangkat bekerja sebagai perawat, saya ibadah melalui pengobatan, mengobati saudara-saudara, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, gitu. Itu juga bagian dari ibadah. Dokter begitu, apoteker ngasih resep obat yang pas sesuai, itu bagian dari ibadah. Jadi tidak boleh dipisahkan bahwa aktivitas kita selalu harus nuansa ibadah. Kalau semangat kita beribadah, insya Allah tidak akan ngasih tanda tangan palsu, gitu. Markup proyek, enggak. Kenapa? Ibadah kok.
Jangan difahami, loh saya ibadah, merak proyek pun juga bagian dari ibadah. Wah, itu problem itu. Ya, tidak bisa. Gitu. Karena konsepnya wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Karena itu kata Allah, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, siapa yang memberikan loyalitasnya kepada Allah, loyalitasnya kepada Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat dan yuqimunas zakah, fa inna hizballahi humul ghalibun. Pasti hizb, ya. Ini hizb itu artinya partai. Ya. Jadi Hizbullah itu partainya Allah. Oh, kalau gitu Allah demokrasi, betul. Itu maksudnya adalah kelompok para taifah yang menegakkan agama Allah pasti menang. Humul ghalibun. Coba kalau generasi seperti Muhammad Al-Fatih, gitu, Salahuddin Al-Ayyubi, kembali Pak kekuatan. Nah, mereka ini kalau kita cermati, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, kalau sebelumnya Umar bin Abdul Aziz, itu hadir dari keluarga yang harmonis. Nggih. Qurrata A'yun itu hadir dari keluarga yang harmonis, termasuk waja'alna lil muttaqina imama, itu selalu hadir dari keluarga harmonis. Ini yang harus kita upayakan. Makanya visi kita bersama ayah ibu sama-sama membentuk keluarga surgawi. Sudah niatnya di situ. Kalau adalah masalah finansial, pasti nanti Allah akan berikan solusi selama kita mendekat dengan Allah. Karena semakin kita jauh, maka semakin jauh dari Allah. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Siapa yang menjauh dari Allah, maka kehidupannya akan sempit. Berarti kan harus semakin mendekat. Wong yang punya itu semua Allah, Pak. Gitu. Rezeki Allah yang ngatur. Gitu. Ya Allah anugerahkan. Semuanya. Makanya kalau kita semakin jauh dari Allah, maka bermasalah. Tapi kita harus semakin mendekat dan mendekat. Makanya salah satu ciri orang yang sukses dengan Ramadan itu kan ada terjadi perubahan dalam aktivitas hidupnya. Kalau sebelum Ramadan salatnya agak maka semakin membaik. Ramadan sebelum Ramadan jarang salat malam, maka semakin terjaga. Begitu terus semakin membaik. Makanya termasuk saya mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbisnis, mari berbisnis berprinsip syariah, jangan sampai menyimpang dari aturan Allah. Orang bertakwa itu kan selalu bermuamalah dengan cara Allah, istilahnya dengan konsep langit, semuanya dimudahkan. Termasuk mengingatkan bagi yang belum selesai bulan Syawal, masih ada waktu 12 hari kalau nggak salah, 11 atau 12 hari, monggo diselesaikan eman 6 hari di bulan Syawal kalau tidak ditunaikan. Bapak Ibu sekalian, salah satu istri dari jamaah kajian kita, Pak Ali Maki, itu istri beliau sedang koma sudah 3 hari. Monggo didoakan. Saya minta jenengan juga mendoakan. Sebelum nanti diakhiri, saya mimpin dulu doanya, baru nanti kalau ada yang bertanya. Tidak apa-apa sudah. Ada pertanyaan sedikit.
orangnya sholat tapi tidak mau zakat. Tidak mau zakatnya itu harus dirinci lebih dulu, nggih. Tidak mau sholat, tidak mau zakat itu karena memang satu, belum percaya dengan pengelola zakat sehingga dia akan mengurus sendiri, menyalurkan sendiri, begitu ya. Atau yang kedua, dia zakat tapi tidak ingin diketahui oleh orang lain, sudah dikeluarkan, pokoknya dia salurkan di beberapa tempat. Atau memang yang ketiga, ini yang bahaya, tidak mau zakat beneran wis. Wong aku sing entuk, aku yang kerja kok dibagi. Itu problem. Kalau kemudian yang ketiga tadi, maka harus diingatkan. Kita ingatkan mereka akan kewajiban zakat. Kalau pertama masih belum, kita silaturahimi lagi. Sampai kemudian kalau bahasanya Imam Syafi'i itu 3 kali kita berargumentasi dengan yang bersangkutan. Setelah kita yakinkan dia tetap, baru begitu. Jadi tahapannya panjang, nggih, perlu dilakukan itu. Itu berkenaan dengan zakat. Mungkin itu, nggih. Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan, nggih. Untuk puasa Ramadan ini, misalkan disamakan puasa Kamis, apa dua-duanya dapat? Oh, niat. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal, saya tak puasa Senin Kemis. Tapi niat yang pertama itu harus niat puasa Syawal. Kalau kemudian niatan kita di bulan Syawal untuk puasa Syawal, mudah-mudahan yang Senin Kemis ngikut. Tapi kalau niatan jenengan Senin Kemis, yang Syawal tidak dapat. Ngaten nggih? Begitu. Monggo Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah iman kami, perbaikilah kualitas agama kami, dan jadikanlah kualitas agama kami sebagai benteng kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dunia kami sebagai tempat kami mengais rizki-Mu. Anugerahkan kepada kami rizki-Mu yang halal, rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kami, rizki yang mengantarkan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah dari kami rizki yang menjadi sebab murka-Mu, rizki yang menjadi sebab jauhnya kami dari perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah akhirat kami sebagai tempat kembali kami. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang saleh yang telah mendahului kami. Anugerahkan kami ya Allah, sebagai bukti cinta kami kepada Rasul, kami selalu meningkatkan kualitas keilmuan kami. Jadikanlah kehadiran kami dalam majelis ilmu sebagai sarana Engkau mengampuni dosa-dosa kami, meninggikan derajat kami dan mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami dengan orang saleh yang mendahului kami, dan Engkau anugerahkan kepada kami dari telaga Al-Kautsar dan diserahkan oleh Rasul kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau seandainya saudara-saudara kami yang hadir saat ini ada yang sedang Engkau uji dengan masalah, maka jadikanlah kehadiran mereka dalam majelis ilmu sebagai sarana Engkau memberikan solusi terbaik kepada mereka. Allahumma rabban nas adhibil ba's, Allahumma antas syafi, ishfi la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikanlah kesembuhan siapa-siapa di antara saudara kami yang saat ini sedang sakit, karena tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan kecuali Engkau. Berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit dalam tubuhnya. Jadikanlah penyakit yang selama ini mereka derita sebagai sarana Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, meninggikan derajat mereka di sisimu ya Allah. Allahumma ya syafi isfiha shifaan ajilah. Ya Allah, Engkau zat yang mampu menyembuhkan, sembuhkanlah dengan segera saudara kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak dan cucu kami menjadi generasi yang penyejuk mata kami. Kumpulkanlah kami bersama mereka di surgamu yang telah Engkau janjikan untuk orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mampu membimbing anak cucu kami ke jalan yang istiqamah. Anugerahkan keistiqomahan kepada mereka sampai ajal menjemput mereka dalam kondisi istiqamah di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk bisa melaksanakan perintah-Mu dalam segala kondisi kami. Rabbana yassir umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian yang pertama di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita selanjutnya mengamalkan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.